Nah, setelah kita tulis seperti ini, lalu kita tentukan dia geometri atau aritmatika. Coba tengok, min 1 jadi 5, ya kan? Lalu positif 5 jadi minus 25. Nah, ini kan sudah nampak, ini berarti kali, ya kan? Kali berapa? Min 1 jadi positif 5, berarti kali minus 5, ya kan? Ini juga 5 jadi minus 25, berarti kali minus 5, ya. Ini berarti juga kali minus 5, ya, dikali dengan minus 5. Oke, kalau dia kali-kali berarti sudah pasti ini geometri. Nah, perhatikan adik-adik, yang ditanya untuk kasus ini adalah jumlah. Kalau jumlah berarti Sn, ya. Rumus Sn pada geometri apa? Nah, ini harus diingat ya, adik. Jadi itu ada dua. Yang pertama A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Atau bisa juga Sn sama dengan A. Ini tinggal diputar balik aja. 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R gitu, ya. Nah, masalahnya kapan pakai ini? Kapan pakai ini? Kita pakai ini jika R-nya lebih besar dari 1. Pakai ini jika R-nya lebih kecil dari 1. Gitu. Ya. Nah, sekarang coba tengok. R kita berapa? R itu rasio. Dari sini R-nya yang mana? Ini R-nya nih. Nih, minus 5. Kalau tulis ini. Kalau R-nya minus sama dengan minus 5, berarti ini lebih besar atau lebih kecil dari 1? Lebih kecil, ya. Berarti rumusnya dipakai ini. Gitu. Maka Sn sama dengan A. A itu suku awal. Suku awalnya ini. Minus 1, ya. Berarti minus 1, masukkan. 1 dikurang. Oke. Bentar. Ini Sn. S berapa ditanya? S5. Langsung aja ganti, ya. Nah, R-nya tadi minus 5 pangkat 5. Oke. Per. Oke. 1 dikurang. R-nya berapa? Minus 5. Nah, nulisnya gini. Oke. Udah, ini tinggal dilanjutin aja nih, ya. Tinggal dilanjutin, coba cari berapa hasilnya. Pokoknya caranya begini. Kamu harus tahu membedakan mana ya rumus yang dipakai. Gitu. Lanjut. Sekarang kita nomor 10. Diketahui barisan geometri. Langsung diketahui nih. Dengan suku pertama. Itu 6, berarti A6 suku pertama kan, dan suku keempat berarti U4 sama dengan 48 gitu, ya. Ditanya U7. Oke, ini berapa? Nah, tadi kita ini geometri. Kalau mau cari U7 alias UN, ya, gimana rumusnya? UN pada geometri rumusnya itu adalah AR pangkat N kurang 1. Nah, gitu. Oke. Nah, ya udah, langsung kita masukin aja nih. U7 sama dengan berarti N-nya 7, ya. A-nya udah ada. A-nya 6 kali R. Oh, R-nya belum ada, Bang Jo. Jadi gimana? Cari dulu. Carinya dari mana? Dari sini. Dari si U4, ya. Jadi kita mulai dari situ. U4 sama dengan, masukkan A R pangkat 4 kurang 1. Ya, berarti N-nya ganti jadi angka 4, ya. Maka U4-nya berapa dibilang? Nih, 48 sama dengan A-nya berapa? Nih, 6. R pangkat 4 kurang 1, 3. Ya. Lalu 6-nya pindah ke sini, jadi bagi 48 bagi 6, ya. Bagi 6 sama dengan R pangkat 3. 48 bagi 6. Berapa tuh? 8 sama dengan R pangkat 3. Maka R sama dengan akar pangkat 3 dari 8, ya. R-nya berapa? Berapa kali berapa kali berapa, ya. Kalau R pangkat 3 itu atau akar pangkat 3 itu berarti coba berapa kali berapa hasilnya 8 gitu, ya. Berapa? 2, ya. Ya, berarti akar pangkat 3 dari 8 itulah 2. R-nya berarti 2. Ya sudah. Balik lagi kita ke sini, ya kan? A-nya sudah kita tulis 6, R-nya 2. Pangkat N-nya berapa tadi ini? 7 kurang 1, ya. Tinggal cari ini 6 kali 2 pangkat 7 kurang 1, 6. Udah. Berapa? Oke, gitu ya. Paham ya? Lanjut. Sekarang nomor 11. Persamaan garis lurus yang melalui titik ini dengan gradien ini adalah, nah, kalau diketahui satu titik dan sebuah gradien, mencari persamaan garis lurusnya, rumusnya nih. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, ya. Oke, Y-nya nggak ada tetap, ya. Dikurang Y1-nya yang ini. Nah, jadi kalau ditulis min 3, minus 2 berarti ini X1 Y1, ya. Gradiennya 2 berarti M-nya
2 gitu ya. Inilah model kita pakai untuk masukkan ke dalam rumusnya. Y1-nya minus 2 berarti kurang minus 2 sama dengan ya M-nya 2 kali X kurang X1-nya minus 3. Hati-hati ya nulisnya seperti itu. Ini jadi Y tambah ya 2 sama dengan 2 buka kurung. Ini jadi tambah X tambah 3. Lalu gimana? 5 masuk dalam ya. Maka jadi apa? Y tambah 2 sama dengan 2 kali X 2X. 2 kali 3 positif 6. Lalu ya udah ini pindah ke sana. Maka jadi Y sama dengan 2X tambah 6 positif pindah jadi negatif. Nah gitu ya. Maka Y sama dengan 2X 6 kurang 2 berapa? 4. Nah selesai. Jadi inilah disebut dengan persamaan garisnya ya. Nanti kalau di opsi agak berbeda, misalnya jadi ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, sama-sama saja ya. Jadi bisa juga di opsi itu bentuknya jadi gini deh. Y kurang 2X kurang 4 sama dengan 0. Nah ini sama aja kan. Tergantung nanti di opsimu minta yang seperti apa. Oke lanjut. Gradien dari persamaan garis ini adalah, wah, kita tulis dulu ya, 2X kurang 3Y sama dengan 6. Untuk mencari gradien, kamu harus bikin dulu bentuknya jadi Y sama dengan, gitu ya. Kalau udah kau bikin nanti Y sama dengan, maka bisa kita bikin dapat jawabannya. Berarti pertama kalau mau bikin jadi Y sama dengan, ini pindah si 2X ke sana ya. Maka jadi minus 3Y sama dengan 6 kurang 2X gitu kan. Lalu minus 3 nya pindah, jadi nulisnya gini, Y sama dengan, ini pindah jadi bagi ya, jadi 6 bagi minus 3 kurang 2 bagi minus 3 X nya tetap. Nah gitu ya. Gradiennya mana? Gradiennya yang lengket dengan X ya. Ini gradiennya. Tuh yang lengket dengan X. Berarti M nya alias gradiennya adalah minus 2 per minus 3. Minus cuma minus habis, maka gradiennya adalah 2 per 3. Gitu ya. Jadi ingat, gradien itu cuma nyari angka yang lengket dengan X. Tapi bentuknya harus jadi Y sama dengan terlebih dahulu. Gitu. Gampang kan? Lanjut. Soal nomor 13, tentukan gradien garis yang melalui titik ini dan ini. Nah, tadi kan gradien, cara mencarinya hanya tengok yang lengket dengan X ya kan. Nah, tapi harus dibuat Y sama dengan. Tapi kalau mencari gradien ada dua titik, gimana Bang Jo? Nah, ada rumusnya tuh. M sama dengan, rumusnya gampang. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Mana Y2 Y1, mana X2 X1? Ini X1 X2, ini X1 Y1. Ya, Bang Jo tulis saja biar nggak bingung. Ini X1 Y1 nih. Kalau yang ini, nah, yang ini X2 Y2. Udah tinggal masukin ke sini ya. Y2-nya berapa? Minus 4. Kurang Y1-nya berapa? Nih 1. Per X2-nya berapa? Minus 3. X1-nya berapa? 1. Kurang 1. Udah lanjutin. Dapat gradiennya. Gampang kali kan? Lanjut. Ini soal cerita ya. Sebuah ada tuh. Seorang tukang parkir mendapat uang 17.000 dari 3 mobil dan 5 motor. Nah, kalau soal seperti ini adik-adik harus misalkan dulu. Kita misalkan nanti mobilnya sebagai X gitu ya. Lalu motornya kita misalkan sebagai Y gitu. Berarti nulisnya ini gimana? 3 mobil, berarti nulisnya 3X. Dan tambah 5 motor, berarti 5Y. Sama dengan berapa dapatnya? 17.000. Nah, kayak gitu nulisnya ya, Dik. Nah, lanjut. 4 mobil. 4 mobil berarti 4X. Tambah 2 motor, 2Y. Sama dengan berapa? 18.000. Oke. Yang ditanya kalau 20 mobil, yang ditanya Bang Jo tulisin ya. Kalau 20X tambah 30Y berapa duit? Nah, gitu kira-kira ya. Maka kalau ngerjakan soal ini, adik-adik harus mengeliminasi dan mensubstitusi. Oke, yuk mari.